Tujuan Tuhan memanggil kita supaya kita bisa melayani Dia. Jadi 4 kali saya sudah sharekan kepada saudara. Sekarang satu topik yang beda, tapi tetap masih berhubungan dengan call out atau dipanggil keluar. Ya, dipanggil keluar to overcome the world, untuk mengalahkan dunia. Jadi setiap kita dipanggil bukan cuma untuk melayani Tuhan, tapi bukan berarti kita juga harus menjauh dari dunia. Kita ada di dunia, kita masih dalam lingkungan ada di dunia, tapi kita di sini dari tema yang saya sebutkan bahwa call out to overcome the world, yang berarti kita tidak terpengaruh dengan sistem dunia, karena dunia di sini yang dimaksud bukan dunia yang apa. Alkitab banyak sekali, ratusan kali menyebutkan soal dunia dan macam-macam arti dari dunia. Tapi yang saya maksud di sini adalah arti dari dunia dengan sistem yang ada, di mana sistem itu opus atau berlawanan dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Jadi itu yang dimaksud dengan dunia, dan kita harus bisa mengalahkan itu. Ya. Karena dunia ini dikatakan memang ada di bawah kuasa si jahat, penguasa si jahat, setan dan iblis itu yang menguasai dunia. Tapi bukan berarti bahwa kita orang-orang percaya ada di bawah, karena di dalam dunia setan iblis itu bisa semaunya kita, atau kekuasaan Tuhan tidak ada. No, tidak, bukan seperti itu. Kita coba lihat dulu the world in biblical perspective, dalam pandangan Alkitab tentang dunia. Yang dari satu sisi tadi itu, ya, pictures of human society with its system that twisted, atau that is corrupted, atau that is distorted by sin. Jadi human society dengan sistem yang ada, yang rusak karena dosa, ya, tormented by belief, penyiksaan dari belief, kepercayaan dan keinginan, emosi-emosi yang search, yang meningkat tajam sekali, yang membutakan, secara membutakan kita dan uncontrollable, dan tidak dapat kita kontrol. Ya, ini saya ambil dari Expository Dictionary of Bible Words, dari Kamus Alkitab. Ya, pengertiannya kurang lebih seperti itu. Nah, the world system is a dark system. Jadi sistem dunia ini adalah sistem yang gelap dari sisi pandang Alkitab. Makanya Yesus datang, dia sebagai terang untuk menerangi dunia yang gelap. Jadi dunia ini gelap karena rusak. Apa yang diciptakan Tuhan tadi rusak karena dosa. Sehingga dunia ada di bawah kuasa dosa, ada di bawah kontrol dosa. Maka kita orang-orang percaya bagaimana? Kita yang ada di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan dunia yang di bawah sistemnya, ya, itu terus kita harus bagaimana? Nah, makanya tema ini yang saya masukkan tadi, tema tadi itu adalah call out, dipanggil keluar supaya kita bisa mengalahkan dunia. Itu. Nah. Coba, the world system is a dark system. Ya. Dalam kitab Efesus 6:12 dikatakan, karena perjuangan kita ada di dunia ini, ya, kita, ya, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Inilah dunia yang ada, yang dimaksud oleh Alkitab. Di dalam kegelapannya itu, sebagai orang percaya, kita yang dipanggil dan yang sudah menerima terang Kristus, yang sudah ada di dalam Tuhan, supaya kita terus berjuang. Nah, melawan siapa? Bukan darah dan daging, bukan teman, bukan saudara, bukan sesama manusia, tapi pemerintah-pemerintah, ya, penguasa-penguasa, the power of the darkness, the authorities, the rulers, ini yang menguasai dunia dan yang mempengaruhi sehingga orang-orang itu terpengaruh dengan keadaan dan sistem yang ada, gitu.
Nah, orang percaya harus bisa menempatkan dirinya supaya tidak terpengaruh, tapi bahkan kepercayaan yang ada, iman yang ada sebagai warga the kingdom of God, warga kerajaan Allah itu bisa memengaruhi dunia. Maka Yesus katakan, jadilah engkau terang dunia. Dunia gelap sekali. Jadi orang yang gelap, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah, orang yang gelap itu seperti orang buta. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Makanya waktu Yesus disalib itu kata, Bapak ampunilah, mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Even Stefanus pun juga waktu dilempari batu, karena Stefanus sudah tahu posisi dirinya siapa dia setelah dia di dalam Tuhan. Dia cuma bisa katakan, Bapak ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah ini pada akhir zaman ini bekerjanya semakin kuat, saudara. Kalau saudara lihat keadaan dunia hari-hari ini, sangat-sangat jahat sekali. Nah kita orang percaya harus bisa tempatkan diri. Because we are the people belonging to God. Kita adalah warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah kita tidak di bawah kerajaan gelap. Tidak di bawah kerajaan dunia, karena ada kerajaan gelap, ada kerajaan terang. Ada kerajaan Allah, ada kerajaan dunia. Kita tidak di bawah otoritas daripada kerajaan dunia. Ya. Kita ada di bawah sebagai warga negara daripada kerajaan Allah. Ya, the kingdom of the light, kerajaan terang. Nah itu. Nah dunia juga operating on basic principle that are not of God. Jadi opus dari Tuhan. Kolose 2:20, saya nggak buka ayatnya. Operasinya, basic principle-nya itu bukan dia dari Tuhan, memang bertentangan dengan Tuhan. Dan dia tidak bisa tunduk dengan Tuhan. Pemberontakan Lucifer itu membuahkan hasil yang luar biasa sekali. Di dalam ketidaktaatan. Sehingga merusak dunia dan tatanannya. Itu. The world is characterized by sinful desire. Nah ini. And pride. Dan kesombongan, saudara. Jadi keinginan-keinginan sinful, berbuat dosa, dan pride, kesombongan. Itu. Contrasting with the eternal values of God's kingdom. Jadi kontras sekali. Berlawanan sekali dengan value, nilai-nilai daripada kerajaan Allah. Nah itu yang ada, sistem yang ada di dunia. Ya, dan kalau saudara kita ada di dunia, kita tahu di lingkungan kita. Ya, kita tahu ada di di tempat kerja kita kah, di tempat kita berkomunitas kah, kita akan bisa melihat itu. Ya, bagaimana karakter-karakter ini, ya, orang yang sombong, ya, orang yang pokoknya macam-macam lah, ya, yang sudah dipengaruhi oleh dunia ini. Nah kita ditempatkan di tengah-tengah itu, kita harus bisa menempatkan diri kita. Makanya kita call out, dipanggil keluar. Bukan cuma untuk bisa melayani Tuhan, tapi untuk bisa mengalahkan dunia dengan segala sistem yang ada. Saya rasa ini dahsyat sekali. Sehingga kita bisa jadi terang di mana saja kita berada. Kita bisa jadi terang, kita bisa mempengaruhi yang ada di sekitar kita. Bukan kitanya yang terpengaruh. Banyak sekarang ini anak-anak Tuhan malah terpengaruh dengan dunia. Waduh, saya kalau bicara ini bisa panjang lebar, saudara. Ya. Bahkan ibadah pun juga bisa terpengaruh dengan keadaan dunia. Ya. Banyak hamba Tuhan yang sudah share, saya rasa kita sudah tahu semua. Ya. Dibuatlah kukus, apa kukus itu? Uap, hush. Supaya kelihatan hadirat Tuhannya kuat. Ada buatan ya kan, dalam ibadahnya. Bener enggak kira-kira? Ya. Macam-macam sudah. Ya. Contoh-contoh yang seperti itu banyak sekali kalau kita mau diskusikan ke arah sana semua. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Apakah Tuhan gak bisa membuatkah seperti itu kah? Ya kan? Mengapa kita manusia harus membuat seperti itu? Rasa kita harus bisa menempatkan diri kita sebagaimana ya value of the kingdom of God itu yang sudah ditaruh dalam setiap kita. Itu sangat luar biasa, saudara. Maka kita lihat Tuhan Yesus dalam doanya. Aku telah memberikan firman-Mu, ya doa Bapak ini, kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Jadi waktu firman Tuhan diberikan, mereka adalah orang percaya. Dunia membenci orang percaya. Karena orang percaya bukan dari dunia. Sama seperti aku, Yesus, bukan dari dunia. Saudara dan saya karena ada dalam Tuhan, kita sudah
dialihkan, saudara. Sudah dipindahkan kita. Kita bukan dari dunia. Maka inilah yang saya katakan tadi itu, bahwa kita harus bisa mengalahkan dunia dengan segala sistemnya. Meskipun kita masih hidup dalam dunia. Karena kita bukan berasal dari dunia. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Oleh sebab itulah dikatakan, aku berikan firman-Mu kepada mereka, dunia membenci mereka. Saudara, bukankah kita banyak sering dibenci sama orang? Gara-gara apa? Kristen dia tuh. Kristen dia. Betul gak? Gara-gara Kristen aja kita dibenci. Mengapa terjadi sampai ibadah-ibadah dihancurin? Mengapa? Apakah mengganggu? Ya kan? Begitu bencinya. Karena apa? Kebenaran itu sedang dinyatakan. Nah, yang takut kalau kebenaran dinyatakan, ya itu, yang tadi itu, evil forces, ya kekuatan-kekuatan, roh-roh di udara, roh jahat, ketakutan mereka. Kalau sampai kebenaran ini diberitakan, itu, maka dikatakan mereka membenci mereka. Ketika diberitakan firman itu, maka dunia membenci mereka. Karena memang mereka bukan dari dunia, saudara. Saudara saya bukan dari dunia ini. Kita memang masih ada di dunia. Alkitab katakan kita sebagai perantau, sebagai orang asing di dunia. Tapi tempat kita bukan di dunia. Maka jangan sampai kita juga terpengaruh dengan sistem dunia yang ada. Saya ingat, saudara. Kita tahu. Waktu bangsa Israel dikeluarkan ya, dari perbudakan Mesir. Dibawa ke tanah perjanjian. Dikatakan. Allah katakan. Jangan sampai engkau kawin dan mengawinkan dengan bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar. Karena apa? Tuhan takutnya budaya mereka, keduniawian mereka memengaruhi bangsa pilihan ini tadi. Nah itu juga sama saja dengan mengingatkan kita tentang kita yang sudah ditebus dari perbudakan dosa melalui darah Kristus, supaya kita juga bisa menempatkan diri kita, supaya kita berbeda dengan dunia. Saudara, kita bicara dunia penuh dengan segala kejahatannya. Dunia penuh dengan segala kebencian. Maka kalau sampai orang percaya masih terlibat dalam kebencian, orang percaya masih terlibat dengan iri hati, apalagi, saudara bisa sebut sendiri, kita berarti masih digiles dengan prinsip-prinsip dunia ini. Kita harus bebas dari itu, kita harus menang dari itu semua. Karena Allah itu kasih adanya dan menempatkan kasih itu di atas gagalnya dalam kita. Amin. We are not from the world. Kita bukan dari dunia. Oleh sebab itu kita jangan hidup seperti orang dunia. Dunia memang akan membenci kita. Ya, ini Tuhan Yesus yang katakan sendiri. Dia ini berdoa dia. Bapak, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka memang bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara kalau ingat, saya masih katakan nggak tahu minggu lalu atau 2 minggu lalu, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau tidak dia ditarik oleh Bapa. Yohanes 6:44. Tidak dapat satu orang pun dapat datang kepada aku, kata Tuhan Yesus, Yohanes 6:65, kalau tidak Bapa memberikan karunia kepadanya untuk bisa datang kepada aku. Jadi yang datang kepada Tuhan, saudara dan saya yang datang kepada Tuhan, memang kita dipisahkan dari dunia. Kita ditarik keluar dari dunia. Dijadikan satu bangsa pilihan, umat kepunyaan Allah sendiri, people belonging to God. Nah, sebagai orang yang sudah dipindahkan kita dari dunia dengan segala sistem yang ada, supaya kita pun juga bisa mulai adaptasi, merubah diri, cara berpikir, cara acting, cara berkata dengan value the kingdom of God. Amin, saudara. Wah, ini dahsyat sekali. Satu perubahan drastis, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tetapi karena roh Tuhan yang ada pada kita. Dahsyat, saudara. Saya ngomong begini nih, saya sendiri merasakan bahwa hadirat Tuhan juga ada di tengah-tengah kita saat ini. Saudara tangkap baik-baik. Ini dunia juga. Do not love the world. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Waduh.
Jadi orang yang mengasihi dunia dengan segala sistem yang ada, maka dikatakan kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Karena orang itu lebih mengasihi kepada dunia daripada kepada Bapa. Padahal pengajaran yang diajarkan adalah kasihilah Bapa itu, Tuhan Allahmu itu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Berarti eksistensi semua yang ada dalam hidup kita harus kita berikan hanya untuk Tuhan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, mengutamakan, mengasihi Tuhan lebih dahulu, maka otomatis apa yang kita lakukan kepada Dia itu akan mengalir kepada kita. Sehingga kita juga punya hati Bapa di dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi orang lain, kita tidak lagi ada lagi kebencian dalam hidup kita. Kemunafikan, kesombongan, iri hati, sakit hati dan lain sebagainya, saudara. Karena itu adalah dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara coba bayangkan. Keinginan daging, keinginan mata, hidup yang angkuh, bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi sebagai orang percaya kita juga harus bisa memposisikan diri bahwa kita dulu memang iya. Sebelum di dalam Tuhan kita memang iya seperti itu. Ya, bicara tentang keangkuhan hidup, saya angkuh juga, saudara. Istri saya ada di sana. Angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Saya rasa kita semua sama. Tapi setelah dalam Tuhan, aduh, Tuhan ampunilah saya. Betapa sombongnya saya. Ngapain sih saya jadi orang sombong? Apa sih untungnya jadi orang sombong? Orang sombong itu kan macam-macam, saudara. Ya, saya masa mau cerita orang sombong itu bagaimana? Ya kita tahu sendirilah orang sombong. Yang tidak semestinya ini kita mesti, aduh banyak lah, sudahlah. Nanti saya salah lagi. Tapi kesombongan itu kalau kita tidak kendalikan, saudara, segala hal-hal yang dipengaruhi oleh dunia ini, kita akan jadi orang yang kalah. Maka pagi ini temanya adalah dipanggil keluar untuk mengalahkan dunia. Dunia dalam arti segala sistem yang ada, yang dibawa kuasa daripada dosa, kuasa kegelapan, setan dan iblis ini. Ya, jadi ini lagi keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging semuanya. Ada saudara kita yang baru punya, ini kalau di Indonesia, bukan di sini tersinggung lagi. Dulu saya masih ingat, saudara, zamannya TV masih baru, saudara. Orang punya TV itu, waduh. Tentu saudara yang lama di Indonesia yang tahu lah waktu itu. Nggak tahu tahun berapa itu, 70-an awal. Orang punya TV itu, orang kampung bisa iri hati dan lain sebagainya, saudara. Ya, terus yang punya juga gitu juga, sombongnya masalah, saudara. Itu dulu, ya, contoh aja gitu. Jadi orang punya ini, saya pengen punya juga. Gitu. Meskipun saya tidak mampu, tapi saya mau memampukan diri saya untuk supaya bisa seperti mereka. Maka kalau saya lihat ini kita di Indonesia terus terang aja, social life itu begitu tinggi sekali. Yes, oh yes, kenyataan. Ngawinkan orang aja. Kalau tidak mewah, dibelani hutang kanan kiri. Cuma untuk apa? Social life. Benar nggak? Tetes dunia. Sistem ini sudah masuk ke dalam anak-anak Tuhan juga. Ya, apakah dilarang? Enggak. Siapa yang melarang? Enggak ada yang larang. Ya kalau ada memangnya kenapa enggak? Memang diberkati Tuhan, ya kan? Tapi masalahnya sekarang itu, social life itu begitu tingginya, saudara. Nah, ini adalah sistem-sistem dunia yang sedang menggerogoti. Ya kalau kita tidak ini, akhirnya masuk di dalam ketiga hal ini. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Yang bukan datangnya dari dunia. Dan dunia ini, ayat 17, sedang lenyap dengan keinginannya.
Tetapi, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. That is the differences. Inilah bedanya, saudara. Dunia dengan segala keinginannya akan lenyap, pass away, akan mati, saudara, akan lewat. Tapi orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tetap akan hidup selama-lamanya, saudara. Sementara waktu ini kita nggak ada yang tahu. Berapa lama kita di sini, di dunia ini. Kan tadi saya katakan dunia bukan milik kita. Dunia bukan tempat kita, bukan tempat permanen bagi kita. Hanya numpang lewat. Firman Allah katakan hanya sementara saja. Anytime can be happen dalam hidup kita masing-masing. Saya ngomong begini bukan ngancam, bukan, saudara. Tapi kenyataan seperti itu memang kadang-kadang kita tidak menyadari akan hal itu. Bahwa dalam hidup ini kita harus hati-hati benar. Supaya tidak terjebak dengan pengaruh-pengaruh yang ada. Kita diberikan mandat, otoritas, dan kuasa yang dari Tuhan itu ada dalam kita. Kita bisa melakukan dan mengalahkan segala hal. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan. Karena Roh Kudus yang sudah diberikan dalam kita. Roh yang dahsyat, yang luar biasa itu. Nah, 1 Yohanes 5:1 dikatakan begini. Setiap orang yang percaya, bukan sebagian, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Pertanyaan saya sekarang, mungkinkah kita ada di tempat ini kalau kita bukan orang percaya? Gak mungkin kan? Karena mengapa kita ada di tempat ini? Karena kita orang percaya. Amin. Karena kita orang percaya, maka kita pagi-pagi kita sudah bangun, pagi-pagi kita sudah siap-siap. Mengapa? Karena kita orang percaya. Tuhan, hari ini hari beribadah. Seminggu sekali aku ingin datang ke dalam hadirat-Mu bersama umat-Mu untuk bisa memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Untuk bisa melayani Engkau Tuhan. Itu ibadah. Memberikan apa yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Sehingga setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Terus, sebab semua yang lahir dari Allah, ayo baca sama-sama, mengalahkan dunia. Ingat, yang lahir dari Allah, siapa yang lahir dari Allah? Yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Kristus yang diurapi. Jadi berarti setiap orang, semua orang yang lahir dari Allah, saudara dan saya, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita. Kita datang pun juga karena kita punya iman. Ingat, saudara, bicara tentang iman. Banyak orang yang tidak percaya 100%. Saudara ingat waktu murid-murid Yesus tidak bisa menyembuhkan seorang anak yang sedang sakit. Nah, itu terbanting-banting. Roh itu membanting-bantingnya. Kemudian dia lari kepada Yesus. Tolonglah, sembuhkanlah anakku. Karena murid-muridmu tidak bisa menyembuhkan mereka. Yesus katakan apa? Engkau orang yang kurang percaya, yang tidak percaya. Sampai berapa lama lagi aku harus bersama dengan engkau? Dan dia katakan apa? Ya Tuhan, aku percaya. Tapi ampunilah aku yang tidak percaya. Nah ini kan question mark, saudara.
Aku percaya. Kalau nggak percaya dia nggak akan datang kepada Tuhan kan. Kita mungkin juga termasuk orang percaya, tapi ampunilah aku, ada komanya. Yang tidak percaya ini. Dan satu tema yang lain lagi atau cerita lain lagi, Yesus katakan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, gunung ini bisa pindah. Pohon ara ini bisa engkau campakkan ke laut. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja. Saya nggak bawa saudara biji sesawi itu. Saudara tahu berapa besarnya biji sesawi itu. Saudara tahu undi-undi kan? Undi-undi kan ada wijennya itu. Itu masih lebih besar. Masih lebih besar jauh. Sesawi itu kecil. Dan Tuhan Yesus sebutkan itu. Kalau ada kamu punya iman sebesar biji sesawi itu aja. Engkau bisa melakukan apa saja. Jadi kita bisa mengalahkan. Karena kita lahir dari Allah. Kita bukan lahir dari dunia. Dan kemenangan itu ada di tangan kita, yaitu iman kita. Wow. Ayat 5. Siapa yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. In other words, dengan kata lain, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dia pasti bisa mengalahkan dunia. Ini firman Tuhan. Berarti setiap saudara, satu tadi katakan apa? Lahir dari Allah. Dan yang kedua, kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan dia itu Allah itu sendiri. Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Semua satu level. Mereka adalah Allah. Nah, orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Orang yang percaya Yesus adalah Allah mengalahkan dunia. Jadi, in fact, satu kenyataan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya bagi orang percaya sesungguhnya. Dunia dengan segala macam sistem, pengaruhnya, dan segala apanya saja. Sebetulnya tidak akan bisa memengaruhi kita. Tapi kita justru malah bisa menjadi terang, bisa memengaruhi dunia yang ada di sekitar kita. Kalau kita tetap pada posisi kita sebagai anak Allah, anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Posisi kita langsung berubah, saudara. Maka dikatakan kan 2 Korintus 5:16, siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru kita. Jadi jangan sampai saudara kita sudah ada dalam Kristus, kita sudah percaya Allah, anak Allah, kita percaya, tapi kita nggak merasa ciptaan baru. Masih ciptaan yang lama, hidup yang lama. No, we should change ourselves. Maka Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa berubahlah engkau oleh pembaharuan budimu yang dikerjakan oleh Roh. Supaya engkau bisa membedakan manakah yang kehendak Allah, mana yang baik dan yang tidak. Siapa yang berubah? Saya yang berubah. Bukan teman saya. Bukan saudara saya. Saya yang harus berubah. Look, we know atau kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Ya, tadi sudah jelas ya, kita lihat beberapa ayat-ayat tadi itu. Kita berasal dari Allah. Memang seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi ingat, kita berasal dari Allah. Dan kita yang mengalahkan dunia. Dunia di bawah ada kuasa si jahat. Tapi kita diberikan kemampuan untuk bisa mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Kepercayaan kita. Keyakinan kita. Yakin enggak kita? Nah ini tergantung kembali pada kita. Yakin enggak sih kalau kita bisa mengalahkan segalanya? Maka seringkali saudara saya katakan bahwa setan iblis yang bagaimana sih yang mau macam-macam dengan saya. Bukannya sombong, bukan, sama sekali bukan. Tapi saya tahu identitas saya dalam Kristus, siapa saya tahu.
Roh yang ada dalamku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Itu saya yakini, saya imani benar. 1000%, mau katakan berapa puluh ribu persen. Sehingga saya melihat orang-orang yang kerasukan setan itu, jarang sekali saya tumpang tangan. Cuma saya lihat aja mereka akan terlempar. Karena apa? Setan itu tahu dia berhadapan dengan siapa, bukan dengan saya pribadi. Roh yang ada di dalamnya. Dahsyat saudara, dahsyat sekali. Kita bisa lakukan apa saja. Nah, kalau kita memang anak Allah, kita representative of the kingdom of God, kita adalah perwakilan kerajaan Allah di dunia ini. Ya memang kita harus sebagaimana representatif itu, sebagaimana perwakilan daripada kerajaan Allah itu, bagaimana kita harus hidup. Nah itu. Makanya jangan sampai kita sama dengan dunia lagi. Kita harus change our mind. Berubah akal budi kita, pembaruan kita, pikiran kita diubahkan oleh roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena tidak ada satu roh yang bisa ngaku Yesus itu Tuhan kecuali Roh Kudus. Berarti setiap kita ini kan orang percaya. Itu berarti roh Tuhan ada pada kita. Karena enggak semua orang akan percaya Yesus itu Tuhan kecuali Roh Kudus. Kita ini entah bagaimana dulu caranya saudara-saudara kok bisa percaya. Nah gitu aja. Kalau Yesus itu Tuhan. Itulah roh yang mengungkapkan kepada kita. Jadi jelas sekali bahwa hanya orang yang lahir dari Allah, yang percaya Yesus itu Tuhan, orang-orang itu bisa mengalahkan dunia. Bukan karena dia hebat, tapi karena Kristus telah melakukannya terlebih dahulu, saudara. Maka inilah yang kita peringati. Ini adalah puncak klimaks yang sedang kita peringati dari akan besarnya kasih Allah kepada kita manusia berdosa. Supaya kita tidak terintimidasi, terjebak, terperangkap, terikat di bawah pengaruh dunia yang ada di bawah kekuasaan si jahat. Tapi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah new creation. Kita orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. We have our liberation in Christ Jesus by the blood of Christ. Dahsyat, saudara. Sangat dahsyat. Saya hari ini saya aja, Tuhan, bergidik saya melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Saya tidak tahu bagaimana saudara menanggapinya. Tapi bagi saya pribadi, sangat dahsyat. Sehingga itu yang membuat gairah untuk terus melayani Tuhan. Gairah untuk terus datang kepada Tuhan. Untuk bersimpuh di bawah kakinya. Anytime. Anytime. Dan itu yang membuat kita semakin hari semakin seperti Kristus. Wow. Bukan semakin hari semakin kayak dunia. Kayak orang dunia. Beda, saudara. Akan tapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal itu. Supaya apa? Kita ini mengerti. Karena dia yang memberikan pengertian kepada kita. Ada ayat, saudara. Engkau sebenarnya tidak perlu diajar oleh siapapun. Karena roh itu akan mengajarmu. Makanya, saudara, kalau kita melihat ibadah itu tujuannya sebenarnya apa? Harus mempermuliakan Tuhan. Ini firman ini cuma ingatkan aja. Kita jangan ada orang beribadah cari firman. Salah, saudara. Saya katakan salah. Saya belajar ini, saudara. Ketika saya masih jadi jemaat. Saya gila memuji Tuhan. Firman. Semua pada komplain, saya nggak mau dengerin. Masa dalam 10.000 yang dikatakan itu nggak ada satu yang bisa diambil. Kadang-kadang kita sebagai jemaat itu cari kesalahan terus. Apa yang dikatakan? Apa yang? Kita sudah miss the point. Saya belajar bagaimana masa dalam kata-kata
setengah jam 40 menit itu. Enggak ada yang bisa diambil untuk membangun iman kita. Ambil yang positifnya. Nah, kadang-kadang kita tuh cari yang negatifnya. Cari yang positifnya. Karena firman ini sebetulnya memang dalam ibadah itu semuanya hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan, gak ada lagi kepada manusia, gak ada. Tapi sekarang ibadah kan sudah beda. Yang dicari manusianya. Yang dicari, yang diidolakan manusianya. Kalau saya gak dengar dia khotbah, saya seperti gak dengar firman Tuhan, tersesat. Tersesat. Sangat tersesat. Kalau saya tidak mendengarkan dia, saya pernah dengar sendiri. Saya sama dengan tidak mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan sudah ada dibukukan, tinggal dilihat. Tinggal dilihat. Sekarang ada handphone, tinggal dibuka aja. Firman Tuhan. Itu firman bisa bicara pribadi pada kita. Dear children, keep yourself from idols. Ini yang Tuhan benci. Idola harus jauh. Karena ini adalah dunia yang masih mengidola-idolakan kita, masih terperangkap dengan sistem dunia. Hati-hati pada hari-hari ini, saudara. Kita diberikan kuasa, diberikan ability, kemampuan untuk mengalahkan dunia. Karena apa? Karena kita terlahir dari Allah. Ini simpel sekali. Kita terlahir dari Allah. Karena apa? Karena kita percaya Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat kita. Yesus itu adalah Kristus. Sangat sederhana sekali. Jadi nggak perlu yang macam-macam lagi. Ini aja terus. Tuhan, Engkau luar biasa. Tuhan. Jadi yang dicari terus Tuhan, terus saja. Jangan manusianya. Jangan juga saya. Dia. Harus dia. Jangan ada idola. Karena idol di sini kalau dalam terjemahan aslinya itu banyak sudah orang mengidolakan ini, mengidolakan itu. Mengidolakan itu banyak macam. Mengidolakan rumah yang bagus, yang mewah, yang ini. Padahal saya nggak mampu, tapi saya, kepingin saya. Mengidolakan mobil yang, sekarang buatan ini, buatan Cina ini, bisa terbang. Macam-macam. Ini jadi idola. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kalau kita biarkan pikiran ini liar terus, akhirnya kita terus di bawah pengaruh dunia. Padahal kita adalah warga kerajaan yang sudah di-snatch out, dalam bahasa Inggrisnya apa? Dirampas dari maut, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Supaya terang yang ada dalam kita bisa menjadi penerang bagi orang lain. Wow. Karena yang ada dalam kita, dia yang lebih besar daripada segala yang ada dalam dunia ini. Bahkan penguasa dunia ini gak ada apa-apanya sama kita. Dan itu bisa kita buktikan, saudara. Apa? Iman kita. Iman percaya kita. Bicara tentang iman percaya. Dari mana datangnya? Dari pendengaran akan firman. Yang hebat itu kalau firman bisa kita perkatakan dengan kata-kata kita, saudara. Itu yang hebat. Bukan cuma dengar dari orang. Kalau dengar dari orang sebentar besok lupa. Jangan bentar, ini pulang aja udah lupa. Tapi kalau kita ngucap dari mulut kita, beda, saudara. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Saya jalan pagi, tidak ada yang seperti Engkau. You are King of King, you are Lord of Lord. How great you are, how wonderful you are. Thank you for your love, thank you. Tadi pagi aja saya berdoa tanya istri saya. Saya teriak, saya nggak betul. Dia bilang gini. Karena dia memang dahsyat. Siapa yang bisa mengatakan dia dahsyat kalau bukan kita? Dia nggak mungkin, akulah Allah yang dahsyat luar biasa. Dia sudah berapa kali katakan itu. Tapi pasti dia cipta kita supaya kita bisa mengagungkan dia, memuliakan dia. Tidak banyak yang melakukan ini. Tapi begitu kita muliakan, langsung, saudara. Itu hadirat langsung aja turun. Dahsyat sekali. Saya sudah bicara panjang. Oke, saya rasa kita kembali lagi bahwa pagi hari ini Tuhan ingatkan kita. We are called out. Kita dipanggil keluar. 4 kali dalam sharing firman Tuhan
sampai seri keempat kita dipanggil supaya kita bisa melayani Tuhan. Tujuan utama Tuhan memanggil kita. Yang kedua sekarang kita lihat, kita sedang pelajari sama-sama. Dipanggil keluar untuk bisa mengalahkan dunia dengan segala sistem yang ada di dunia ini. Kita tidak dibawa the kingdom of darkness. Tidak dibawa kerajaan gelap, kerajaan dunia. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Di mana tempat itu sudah tersedia bagi kita, saudara. Ingat, Yesus katakan, lebih baik aku pergi supaya aku bisa menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak ruangan. Aku akan datang ke sana, aku akan prepare for you. Siapkan tempat untukmu. Begitu tempat itu ada, aku akan datang kembali. Di mana aku berada, engkau berada bersamaku selama-lamanya. Ini yang jadi tujuan hidup kita. Amin. Bukan dunia ini. Dunia hanya orang asing kita di dunia ini. Maka dunia gak bersahabat dengan kita. Di dunia kita hanya sementara. Kita bukan warga dunia. Ingat baik-baik. Tempat kita permanen bukan dunia. Yerusalem baru. Di mana tidak ada duka. Tidak ada sakit penyakit. Yang ada bersama dengan Bapa di surga. Dan itulah rencana dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia. Tapi karena keserakahan manusia, kedegilan hati manusia terpengaruh dengan setan Lucifer yang sudah jatuh lebih dahulu, maka terpengaruhlah manusia. Tapi saudara, kuatlah di dalam Tuhan, kuatlah di dalam kasih karunia dan anugerahnya, supaya apa jadi rencana Tuhan jadilah dalam setiap hidup kita. Karena setiap kita, dikatakan tadi, setiap kita yang percaya dan terlahir dari Allah, kita mengalahkan dunia. Amin. Dan kemenangan mengalahkan dunia, iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita maju, kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil juga untuk supaya kita bisa mengalahkan